Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon students. Selamat sore semuanya. Untuk kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang grammar atau tata bahasa. Untuk itu silahkan kalian coba untuk download sebentar atau untuk mengunduh aplikasi English Grammar seperti berikut gambarnya ya, seperti ini English Grammar. Kalau sudah terinstall, silahkan kalian bisa membuka aplikasinya dan di dalamnya akan muncul seperti ini ya. Kita hari ini fokus ke grammar dulu yang paling atas di sini. Silahkan coba diklik ya. Kemudian di sini ada berbagai jenis kata. Ada adjective, adverb, article, dan seterusnya. Kita fokus ke yang pertama, paling atas, yaitu adjective. Silahkan kalian coba klik aja. Kemudian di sini ada 4 activity ya, ada 4 kegiatan. Ada summary, kemudian comparison of adjective, ada order of adjective, dan sentences with comparison. Kita akan membahas yang pertama dulu, yang paling atas ya, the adjective summary. Silahkan diklik. Di sini akan ada penjelasan ya, what are adjective, apa sih yang dimaksud dengan adjective ya. Jadi kata sifat atau adjective adalah kata yang menjelaskan tentang seseorang atau benda. Adjective adalah something about person or a thing ya. Jadi kata sifat itu adalah kata yang menjelaskan kata benda, baik bendanya itu berbentuk person, orang, maupun thing, benda. Kemudian what do adjective modify? Sebenarnya kata sifat atau adjective itu menjelaskan apa? Adjective can modify nouns or pronouns or names. Jadi kata sifat itu menjelaskan ya, modify itu artinya menjelaskan kata benda, nouns, atau pronouns, kata ganti, maupun names, nama. Sebagai contoh bisa kita lihat ya, di bawah ini ada 2 kata sifat. Yang pertama adalah careful, kemudian yang kedua adalah nice. Kita coba lihat, bandingkan dari 2 kata careful dan nice ini. Untuk careful ya, careful itu artinya hati-hati itu nggih. Jadi ada 3 pola kalimat yang bisa kita perhatikan di sini. Ada 3 contoh penggunaan kata sifat dalam 3 bentuk kalimat yang berbeda. Kita lihat yang pertama. Keluar sebentar ya. Nah, kita lihat yang pertama. Untuk Mandy is careful girl. Nah, kata careful ini kita sebut sebagai kata sifat. Kenapa? Karena dia menjelaskan girl. Girl itu termasuk kata benda. Kemudian kalimat yang kedua, Mandy is careful. Mandy ini adalah kata sifat. Kenapa? Karena dia menjelaskan kata benda. Nah, kata benda di sini yang kedua. Kalau yang pertama ini girl itu adalah orang ya, person. Kemudian kalau Mandy ini berarti nama ya, name. Nah, di sini name. Kemudian untuk yang ketiga, she is careful. Maka careful ini kita sebut kata sifat karena apa? Karena dia menjelaskan she, dan she ini termasuk pronoun yang ini ya. Oke, jadi kata sifat adalah kata yang menjelaskan nouns, kata benda, kemudian menjelaskan pronoun she, dan menjelaskan names, Mandy. Contoh berikutnya, this is a nice car. Nah, di sini ada kata nice yang artinya adalah bagus ya. Dan nice ini adalah kata sifat. Kenapa? Karena dia menjelaskan benda. Bendanya yang mana? Car, mobil ya. Ini adalah thing, benda. Kemudian the car is nice. Nice di sini menjelaskan the car. Jadi the car adalah thing atau benda. Artinya nice dalam kalimat kedua ini menjelaskan benda atau thing di sini ya.
Kemudian pola kalimat yang ketiga, it is nice. Nice di sini disebut kata sifat. Kenapa? Karena dia menjelaskan it. Nah, it ini adalah pronoun. Di sini pronoun. Oke, kita lanjutkan dengan kata sifat itu kalau dalam sebuah kalimat itu diletakkan di mana. Ada beberapa versi ya. Yang pertama adalah an adjective can be put before the noun. Jadi kata sifat itu bisa diletakkan di mana? Before di sini artinya sebelum. Sebelum apa? Noun, sebelum kata benda. Misalnya, Mandy is careful girl. Nah, di sini yang menjadi kata benda itu adalah girl ya, person. Kemudian careful ini adalah kata sifat. Kenapa? Karena dia menjelaskan girl. Artinya apa? Bahwa adjective can be put before the noun. Kata sifat diletakkan sebelum kata benda. Kata sifatnya careful, kata bendanya adalah girl. Contoh yang kedua, this is a nice car. Di sini kata nice adalah kata sifat. Kenapa? Karena dia menjelaskan car, mobil, dan mobil itu termasuk benda. Maka dalam kalimat ini kata sifat diletakkan sebelum kata benda. Kesimpulannya bahwa an adjective can be put an adjective can be put before the noun. Kata sifat dapat diletakkan sebelum kata benda. Lalu apakah kata benda tidak bisa diletakkan setelah kata lain? Kita akan lihat di kalimat berikutnya bahwa an adjective can be put after. After itu artinya setelah. Bahwa kata sifat ini dapat diletakkan setelah verb to be atau kata kerja to be. Nah, kita ingat terlebih dahulu ya bahwa to be dalam bahasa Inggris itu ada contoh to be itu ada apa aja? Ada is, ada am, dan ada are. Jadi to be itu diletakkan setelah to be. Ya, artinya apa? To be dulu, kemudian baru diikuti kata sifat ini ya, to be plus adjective. Kalau kita lihat contoh di sini, the girl is careful. Nah, to be-nya yang mana? Ada kata is ini. Kemudian ada careful. Careful ini sebagai kata sifat. Berarti to be plus adjective. Kenapa careful ini kata sifat? Karena dia menjelaskan benda, dan bendanya di sini adalah person atau orang. Yang mana? The girl. Jadi careful ini kata sifat. Kenapa? Karena dia menjelaskan person atau orang. The girl. Kemudian contoh yang lain, this car is nice. Di sini ada to be, is, kemudian di sini ada kata nice. Ini adalah kata sifat. Kenapa ini kata sifat? Karena dia menjelaskan the car, dan car ini adalah thing atau benda. Begitu. Selanjutnya, selain to be, kata sifat juga dapat diletakkan setelah beberapa verb atau beberapa kata kerja. Kata kerja bisa be, bisa seem, appear, look, sound, smell, taste, become, feel, get, go, keep, and turn. Ya, ini semuanya bisa diikuti dengan kata sifat ya, plus adjective. Begitu. Selanjutnya, contohnya adalah I feel great. Di sini ada kata kerja feel, kemudian diikuti great. Great adalah kata sifat. Kenapa? Karena
di depannya ada kata will. Dan ini menjelaskan apa? Menjelaskan I. I ini adalah pronoun. Tadi di atas sudah ya, bahwa kata sifat itu menjelaskan benda atau noun, kata ganti atau pronoun, dan names, nama. Selanjutnya yang kedua, she looks good. Dia kelihatannya baik ya. Oke, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Apakah kata sifat itu bisa digunakan dalam kalimat tanpa noun, tanpa kata benda? Can adjective be used without noun? Apakah kata sifat itu bisa digunakan tanpa kata benda? Jawabannya adalah yes. Adjective can be used without noun. Jadi kata sifat itu dapat digunakan without, tanpa kata benda. Contohnya ya, the rich itu sebenarnya dikata rich people, tapi people-nya di sini boleh dihilangkan sehingga cukup dengan menggunakan kata the rich yang artinya si kaya atau orang kaya. Oke, selanjutnya bisa the good, the Scottish ya, bisa kalian lihat contoh di bawahnya, nanti silahkan kalian cermati sendiri. Selanjutnya, can two or more adjective be used together? Apakah kata sifat itu bisa digunakan lebih, dua atau lebih kata sifat itu digunakan secara bersama-sama? Maka jawabannya adalah yes. Ya, bisa, kita bisa menggunakan dua kata sifat atau lebih ya dalam satu kalimat atau satu frase. Misalnya di sini a fat old cat. Nah, ini ada kata fat dan old, yang keduanya adalah kata sifat. Ini dapat digunakan dalam satu frase. A fat old cat. Jadi fat dan old ini, kedua kata ini menjelaskan kata cat. Jadi fat dan old ini adalah kata sifat. Ya, yang artinya apa? Fat artinya gemuk, old artinya tua. Jadi seekor kucing yang tua dan gemuk, seperti itu ya. Selanjutnya, it was cold, wet, and windy. Nah, di sini dalam kalimat ini it was cold, wet, and windy, ini ada tiga kata sifat ya yang digunakan dalam satu kalimat. Oke, kita lanjutkan. Kata sifat itu juga ada kata sifat yang berakhiran dengan ing dan kata sifat yang berakhiran dengan ed. Nah, kata sifat yang berakhiran dengan ing dan ed itu misalnya seperti apa? Kita akan coba lihat di bawahnya. Here the adjective is put before the noun. Ini adalah kata sifat yang diletakkan sebelum kata benda. Yesterday I read an amusing story. Nah, di sini ada kata amusing. Ya, ini adalah kata sifat. Kenapa? Karena dia menjelaskan kata benda, story, cerita. Ceritanya bagaimana? Amusing. Ini dari kata amuse ditambah ing. Makanya di sini ada ending akhiran ing dan akhiran ed. Untuk amusing ini berarti dari kata amuse ditambah ing yang artinya menghibur. Jadi suatu cerita yang menyenangkan, yang menghibur gitu. Kemudian ada kata boring ya dalam kalimat Doris has a boring job. Job itu artinya pekerjaan. Ini adalah kata benda. Kemudian boring ini adalah kata sifat. Kenapa? Karena dia menjelaskan kata job. Apanya sih yang boring? Nah, boring ini dari kata bore ditambah ing menjadi boring yang artinya membosankan. Kemudian we watch the group of excited people. Nah, di sini ada kata excited. Kenapa ini excited disebut sebagai kata sifat? Karena dia menjelaskan people, orang. Ya, kata benda yang berbentuk orang, itu ya. Oke, selanjutnya yang perlu kalian perhatikan bahwa ada perbedaan amusing dengan amuse ya. Di sini
amuse, di sini amusing. Ini punya dua arti yang berbeda. Kalau amusing itu berarti menyenangkan, kalau amuse itu senang. Ya, sama seperti boring. Kalau boring membosankan, kalau bored itu artinya bosan. Jadi kalau saya merasa bosan itu menggunakan I get bored gitu ya, I feel bored. Tapi kalau bosannya itu kenapa? Karena misalnya pertunjukannya membosankan, the performance is boring, seperti itu. Kalau excited itu berarti orang yang terpesona begitu ya. Kemudian kalau exciting itu mempesona. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa bertambah pengetahuannya tentang satu jenis kata sifat ya, satu jenis kata. Artinya dalam bahasa Inggris itu sama seperti dalam bahasa Indonesia, bahwa ada beberapa jenis kata ya, salah satunya adalah kata sifat. Nah, kata sifat itu adalah kata yang menjelaskan kata benda. Apakah baik bendanya itu bentuknya noun, benda, kemudian bisa pronoun, kata ganti, maupun nama. Kemudian untuk noun itu bisa lagi dibagi apakah itu person, orang, atau itu thing, benda. Itu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.